Jadi saya akan memulai materi penjelasan dari ini dengan pengertian dan juga fungsi virtualisasi dan kontainer. Jadi fungsi virtualisasi sendiri itu dapat untuk mempercepat kita untuk dapat booting, dapat menambah keamanan kita, dan juga untuk menghemat anggaran dalam biaya komputer. Jadi dalam efisiensi, yang pertama ada pengertian dari virtualisasi. Jadi virtualisasi sendiri adalah sebuah proses di mana kita dapat memisahkan atau membuat beberapa komputer virtual dengan hanya satu komputer fisik. Nah, sistem yang diciptakan oleh virtualisasi disebut dengan virtual machine. Jadi, itu adalah pengertian umum dari virtualisasi. Lalu, fungsinya untuk apa? Kita mendapat fungsi virtualisasi ini untuk, contohnya, kita memiliki efisiensi yang lebih cepat karena kita tidak perlu untuk, kalau kita membutuhkan beberapa OS yang berbeda atau operating system, kita tidak perlu untuk membooting mereka satu-satu atau menyiapkan mereka satu persatu seperti yang kita lakukan pada komputer fisik biasanya. Dan komputer virtual atau virtual machine ini dapat beroperasi secara mandiri. Jadi mereka tidak tergantung kepada satu komputer fisik, namun mereka dapat berdiri sendiri, ada CPU, RAM maupun perangkat komponen lainnya secara virtual. Jadi itu merupakan fungsi efisiensi. Yang selanjutnya adalah fungsi keamanan. Jadi keamanan di sini kita memiliki fungsi, yaitu virtual machine sendiri tidak tergantung pada virtual machine lainnya. Seperti contoh, kalau virtual machine satu mati, virtual machine lainnya tidak akan terpengaruh, sehingga ini dapat menyimpan data kita dengan baik dan semua itu dapat digunakan layaknya komputer terpisah. Bahkan OS pun bisa terpisah dari virtual machine tersebut. Yang selanjutnya ada fungsi anggaran, yang pastinya kita tidak memerlukan biaya yang lebih banyak daripada kita membeli komputer-komputer fisik yang banyak, sehingga anggaran dapat diminimalisir. Karena untuk biaya perangkat, instalasi, dan semuanya itu, jikalau kita memakai komputer fisik, maka anggaran akan sangat besar. Sementara jika kita menggunakan virtualisasi, kita memaksimalkan fungsi sebuah komputer fisik untuk dapat menjalankan beberapa operating system berbeda, sehingga tidak ada fungsi dari komputer itu sendiri yang terbuang. Selanjutnya adalah pengertian dan juga fungsi dari kontainer. Jikalau pada virtualisasi tadi kita memisahkan sebuah perangkat fisik menjadi beberapa komputer yang berbeda, kalau kontainer kita menyatukan aplikasi dan semua yang dibutuhkannya ke dalam satu paket, sehingga di dalam sebuah sistem operasi terdapat banyak kontainer yang berbeda. Dan tujuannya apa? Atau fungsinya apa? Jadi tujuan atau fungsi dari kontainer sendiri adalah mempercepat kinerja sebuah sistem operasi, sehingga sistem operasi tidak memerlukan banyak hal untuk disiapkan, karena sudah ada kontainer-kontainer yang menjadikan sebuah hal yang diperlukan untuk sebuah sistem operasi. Jadi dia dapat membagi pekerjaan yang biasanya diperlukan untuk sebuah sistem operasi berjalan. Jadi sistem kontainer sendiri juga dapat menghemat anggaran dalam sistem operasi karena tidak perlu untuk spesifikasi yang sangat besar
atau sangat mahal untuk menjalankannya, namun dia mengefisiensi apa yang sudah ada. Jadi kalau dianalogikan sistem virtualisasi dan kontainer ini, mungkin virtualisasi itu bisa dianalogikan sebagai rumah, dan komputer fisik ini adalah lahan tempat rumah-rumah itu berdiri. Jadi sistem operasi memiliki isolasinya sendiri, keamanannya sendiri, dan juga dapat berjalan masing-masing atau sendiri-sendiri tanpa dan memaksimalkan lahan yang ada. Dan kontainer sendiri bisa kita analogikan sebagai tingkatan-tingkatan dalam rumah itu, sehingga kita dapat membedakan fungsi-fungsi dari apa yang ada di rumah itu. Kita dapat mempercepat pekerjaan kita, mempermudah pekerjaan kita, dan mungkin itu fungsi dari kontainer yang utama. Jadi virtualisasi dan kontainer bukanlah dua hal yang harus dipisahkan, melainkan mereka dapat bekerja sama untuk menjadikan sebuah perangkat fisik dapat bekerja secara lebih efisien dan maksimal. Jadi mungkin sekian penjelasan tentang pengertian dan fungsi virtualisasi dan juga kontainer. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Halo semuanya, di sini saya akan membahas bagaimana cara kerja virtualisasi dan kontainer. Nah, pernah nggak sih kalian penasaran apa yang sebenarnya terjadi di balik layar ketika kita menjalankan virtual machine atau Docker container? Hari ini kita akan bongkar tuntas mekanisme teknisnya, dari hypervisor yang membagi sumber daya hingga kontainer yang mengisolasi aplikasi. Kita akan membahas virtualisasi dulu, lalu Docker, dan akhirnya perbandingan. Jadi begini, bintang utama dalam virtualisasi adalah hypervisor. Bayangin, hypervisor ini kayak seorang manajer. Hotel yang pintar banget. Dia punya satu gedung yang merupakan hardware, tapi bisa bikin seolah-olah ada banyak kamar VIP dengan fasilitas lengkap masing-masing. Sebelum kita bisa menjalankan banyak VM sekaligus, ada satu konsep penting yang harus dipahami. Bagaimana hypervisor menyulap satu set hardware menjadi sumber daya virtual. Hypervisor menciptakan lapisan virtual antara hardware dan VM. Misalnya, kalian punya CPU 8 core. Hypervisor akan memecah CPU ini secara virtual. VM pertama mungkin dikasih 2 core, VM ketiga 3 core, dan seterusnya. Padahal, secara fisik, mereka tetap memakai 8 core yang sama. Tapi uniknya, masing-masing VM merasa punya perangkat kerasnya sendiri. Setelah tahu cara kerja dasarnya, sekarang kita bahas bagaimana sumber daya komputer dibagi untuk tiap VM. Disinilah keajaiban manajemen sumber daya terjadi. Sekarang kita masuk ke pembahasan CPU scheduling. Bayangkan ada 4 VM yang sedang berjalan bersamaan. Hypervisor akan membagi waktu CPU menjadi potongan-potongan kecil dalam hitungan milidetik. Misalnya, VM pertama mendapat jatah 10 milidetik, lalu VM kedua 10 milidetik, VM ketiga 10 milidetik, dan seterusnya secara bergilir. Proses pergantian ini berlangsung sangat cepat hingga tampak seolah VM berjalan bersama. Padahal sebenarnya mereka bergantian menggunakan CPU. Untuk memori management, physical RAM di map jadi virtual memory untuk setiap VM. Yang lebih canggih lagi, ada teknik namanya memory over commitment. Artinya, total RAM yang dialokasikan ke semua VM bisa melebihi RAM fisik yang ada. Gimana sih caranya? Hypervisor pakai teknik seperti memory ballooning dan pad sharing untuk optimasi. Kalau untuk storage,
Hardware fisik VM itu sebenarnya cuma sebuah file dengan format VMDK atau VHD. Jadi, ketika VM menulis data, hypervisor menerjemahkan operasi write tersebut ke file virtual hard disk. Ini simpel tapi sangat efektif. Sebelum kita masuk lebih dalam ke acara kerja Docker, penting buat tahu dulu fondasinya. Gimana arsitektur Docker sebenarnya bekerja. Docker beroperasi dengan sistem client server. Jadi, saat kalian mengetik perintah Dockeran, Docker client akan mengirimkan request ke Docker daemon. Nah, Docker daemon inilah yang melakukan pekerjaan paling berat. Mulai dari bangun image dari registry, bangun dan menjalankan kontainer, sampai mengatur jaringan dan penyimpanan. Sekarang, mari kita bahas bagaimana Docker membentuk kontainer dari sebuah image. Langkah demi langkah. Docker image dibangun menggunakan sistem layering. Setiap instruksi dalam Docker file akan menciptakan satu layer baru. Misalnya, form untuk Ubuntu menjadi layer pertama, apt update layer kedua, dan app layer ketiga. Menariknya, setiap layer hanya menyimpan perubahan dari layer sebelumnya, sehingga penggunaan ruang penyimpanan jadi jauh lebih efisien. Selain itu, Docker juga menggunakan union file system dengan teknik copy on write. Artinya, semua layer image bersifat assembly. Ketika kontainer perlu menulis data, Docker akan membuat portable layer di atasnya. Inilah mengapa jika kontainer A dan B menggunakan image yang sama, mereka bisa berbagi layer-layer read-only tersebut. Yang membedakan hanyalah portable layer milik masing-masing kontainer. Ini sangatlah efisien. Nah, bagian ini yang paling seru. Pernah kepikiran nggak gimana caranya kontainer bisa terisolasi satu sama lain, padahal mereka semua berbagi kernel yang sama? Rahasianya ada pada fitur random namespace. Docker menggunakan fitur ini untuk memberikan ilusi bahwa setiap kontainer punya sistemnya sendiri. Ada PID namespace yang membuat kontainer merasa prosesnya dimulai dari PID saja. Ada network namespace yang memberikan setiap kontainer alamat IP dan tabel routingnya sendiri. Ada mount namespace yang mengisolasi sistem info. User namespace yang memastikan user root di dalam kontainer benar belum tentu root device. Selain namespace, Docker juga memanfaatkan control group atau subgroups. Ibaratnya, ini seperti polisi lalu lintas untuk sumber daya. Dengan subgroups, kalian bisa membatasi kontainer agar hanya menggunakan maksimal 2 CPU core, 1 GB RAM, dan 1 MB per second bandwidth. Dengan begitu, satu kontainer tidak akan bisa hapus dan mengganggu lainnya. Itu saja penjelasan dari saya cara kerja virtualisasi dan kontainer. Virtualisasi dengan hypervisor membagi fisik untuk VM. Jadi itu saja cara kerja virtualisasi dan kontainer. Virtualisasi dengan hypervisor membagi hardware fisik untuk VM, cocok untuk isolasi total tapi lebih berat. Sementara Docker Container lebih ringan, efisien, dan cepat karena berbagai kernel OS. Mana yang menurut kalian lebih cocok? Nah, itu saja penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Sekian, terima kasih.
Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis virtualisasi dan kontainer. Walaupun tujuan mereka sama, yaitu mengisolasi dan mengefisiensi, cara kerja mereka sangatlah berbeda. Kita mulai dari jenis virtualisasi. Secara umum, virtualisasi adalah kita membuat versi virtual dari hardware kita. Ada 3 jenis utama di dalam virtualisasi. Yang pertama adalah virtualisasi penuh. Virtualisasi penuh ini adalah kita membuat versi virtual dari hardware kita. Contohnya saja CPU dalam bentuk virtual, RAM juga dalam bentuk virtual, serta hard disk yang juga dalam bentuk virtual. Poin utamanya yaitu operating system yang kita gunakan, yaitu GUIS OS-nya, menganggap bahwa ia berjalan di hardware yang asli, bukanlah berjalan di lingkungan virtual. Dalam OS-nya, yaitu hypervisor, ada 2 tipe. Yang pertama adalah bare metal, diinstal langsung di hardware-nya dan digunakan di server sungguhan. Contohnya saja adalah VMware SC dan Hyper-V. Tipe kedua adalah hosted. Tipe ini diinstal di operating system kita seperti Windows ataupun macOS. Tipe ini cocok untuk orang yang ingin belajar di laptop mengenai virtualisasi. Tipe kedua dari jenis virtualisasi yaitu paravirtualisasi. Jenis ini adalah hal yang berbalik daripada jenis yang pertama tadi. Jenis ini dibuat sadar bahwa ia bekerja di lingkungan virtual. OS-nya dibuat langsung bisa berkomunikasi dengan softwarenya yaitu hypervisor dengan tujuan agar performanya lebih cepat dan efisien. Contoh dari paravirtualisasi adalah Xen. Jenis yang ketiga adalah OS level virtualization atau virtualisasi tingkat OS. OS ini tidak dibuat sadar ataupun tidak sadar bahwa ia bekerja di lingkungan virtual. Namun, jenis ini adalah jenis yang berbagi kernel. Contohnya saja adalah Docker dan LXC atau Linux Container. Saya akan masuk pembahasan mengenai jenis dari kontainer. Analoginya, virtual machine itu adalah rumah, fondasi, pipanya, dan atapnya menjadi satu. Berat, namun ia terisolasi penuh. Namun sebaliknya, kontainer gedungnya menjadi satu, namun atapnya dibagi kepada beberapa kamar. Dan kamar-kamar tersebut mempunyai kunci. Ringan, tapi tetap terisolasi penuh. Jenis kontainer yang pertama yaitu adalah sistem kontainer. Kita anggap sistem kontainer ini sebagai VM yang super ringan karena ia bisa menjalankan banyak layanan dalam satu tugas, mirip seperti virtual machine. Contoh tugasnya yang bisa dijalankan dalam satu sistem kontainer yaitu seperti web server, database server, dan secure shell. Contoh teknologinya yaitu seperti LXC dan LXD. Jenis yang kedua adalah kontainer aplikasi. Kontainer aplikasi ini adalah hal yang paling populer yaitu Docker. Prinsipnya yaitu satu kontainer satu aplikasi. Misalnya kita punya satu aplikasi web. Kenapa ia dipisah? Ini adalah prinsip dari microservice, agar semua kegiatan terfokuskan kepada masing-masing dari apa yang dibutuhkan. Kesimpulannya, container system itu seperti VM atau virtual machine, sedangkan kontainer aplikasi atau Docker adalah untuk satu aplikasi satu kontainer atau yang disebut sebagai microservice. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih.
Oke, saya akan melanjutkan materi berikutnya tentang software yang digunakan pada virtualisasi dan kontainer. Sebelumnya, perlu diketahui, virtualisasi berfokus pada emulasi hardware, sedangkan kontainer berfokus pada virtualisasi sistem operasi atau OS. Software yang digunakan pada virtualisasi ada dua, yaitu hypervisor tipe 1 dan hypervisor tipe 2. Hypervisor tipe 1 atau bare metal ini adalah tipe yang paling sering digunakan di lingkungan produksi dan data center karena efisiensinya. Contoh tipe 1 atau bare metal adalah VMware, vSphere, atau ESXi. Ini dianggap sebagai standar industri untuk virtualisasi enterprise. Lalu ada Xen atau XEN. Ini adalah hypervisor open source yang kuat, banyak digunakan oleh penyedia cloud besar seperti AWS pada generasi awalnya. Selanjutnya ada Proxmox, platform virtualisasi open source populer menggunakan KVM untuk mesin virtual LXC untuk kontainer. Selanjutnya hypervisor tipe 2 atau host. Ini biasa berjalan sebagai aplikasi di atas sistem operasi yang sudah ada seperti Windows, macOS, atau Linux. Ini sangat populer pada penggunaan desktop, pengembangan, dan pengujian. Contoh tipe 2 adalah yang pertama ada Oracle VM, VirtualBox, lalu VMware Workstation, lalu Parallel Desktop. Selanjutnya kita bahas software yang digunakan pada kontainer. Sebelumnya perlu diketahui, kontainer tidak menggunakan hypervisor. Sebaliknya, ini menggunakan engine atau runtime untuk mengisolasi aplikasi di dalam user space OS induk host. Software yang digunakan pada kontainer ada dua, yaitu yang pertama ada container runtime. Ini adalah software inti yang bertanggung jawab untuk menjalankan kontainer. Yang kedua ada orkestrasi kontainer. Pengguna biasanya jarang menjalankan satu kontainer saja. Pengguna biasanya perlu alat untuk mengelola ratusan atau ribuan kontainer secara otomatis, atau disebut cluster. Nah, di sini ada Kubernetes yang mengatur semuanya secara otomatis. Dia berperan untuk menyalakan kontainer baru jika ada yang mati, menambah atau mengurangi jumlah kontainer jika trafik sedang ramai, dan mengatur aplikasi tanpa membuat layanan kita mati. Sekian pembahasan dari saya. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Di segmen ini, kita akan bedah tuntas spesifikasi hardware yang ideal untuk menjalankan sistem virtualisasi dan kontainer. Ini penting karena memilih hardware yang salah itu ibarat membangun gedung pencakar langit di atas pondasi rumah biasa. Pasti akan ada masalah. Satu hal yang penting di awal, kebutuhan hardware untuk virtualisasi dan kontainer itu agak berbeda. Virtualisasi atau virtual machine itu boros di RAM dan storage atau penyimpanan. Sedangkan kontainer itu jauh lebih hemat, tapi kalau jumlahnya ribuan, dia akan sangat butuh CPU core. Saya akan membedah satu persatu komponennya. Komponen yang pertama adalah CPU atau prosesor. Ini adalah otak dari semua operasi. Untuk virtualisasi dan kontainer, ada dua hal yang harus kita lihat di CPU, dan itu bukan hanya Intel Core i7 atau Ryzen 7. Poin yang pertama yaitu fitur virtualization support. Ini adalah syarat mutlak. Tanpa fitur ini, hypervisor atau software virtualisasi tidak bisa berjalan dengan efisien atau bahkan tidak bisa jalan sama sekali. Kalau di Intel itu namanya adalah Intel VTX atau Virtualization Technology. Namun kalau di AMD itu namanya adalah
AMD-V atau AMD Virtualization. Zaman sekarang, hampir semua CPU modern sudah punya fitur ini, tapi kadang fitur ini dimatikan dari pabrik. Jadi kita harus menyalakannya manual di BIOS atau UEFI komputer kita. Poin yang kedua adalah jumlah core atau core count. Di dunia server, jumlah core lebih penting daripada kecepatan clock atau gigahertz. Kenapa? Bayangkan setiap VM atau virtual machine atau setiap kontainer itu sebagai tugas. Punya CPU 8 core 3.0 GHz itu jauh lebih baik daripada CPU 4 core 4,5 GHz. Punya 8 core artinya kita punya 8 tangan yang bisa mengerjakan 8 tugas sekaligus secara paralel. Kita bisa alokasikan 2 core untuk VMA, 2 core untuk VMB, 1 core untuk VMC, dan sisa 3 core untuk sistem utama. Kontainer lebih gila lagi, karena ringan, kita bisa menjalankan ratusan kontainer. Disinilah jumlah core sangat berperan. Adapun rekomendasi spek yaitu untuk belajar ya di laptop minimal 4 core, misal Core i5 atau Ryzen 5. Untuk server skala kecil atau laboratorium minimal 6 atau 8 core. Untuk produksi atau perusahaan 1632 atau 64 core. Contoh Intel Xeon atau AMD APYC. Komponen kedua dan menurut saya ini adalah pembunuh utama performa virtualisasi, yaitu RAM. Kalau CPU adalah otaknya, maka RAM adalah cara kerjanya. Kenapa RAM sangat krusial di virtualisasi? Karena setiap virtual machine akan mencaplok atau mengambil RAM secara eksklusif. Jadi kalau kita buat virtual machine Windows Server dan kita alokasikan 8 GB RAM, maka 8 GB RAM fisik kita akan hilang dan dipakai hanya oleh VM itu. Contohnya, laptop kita punya 16 GB RAM. Dipakai host OS Windows 11 sendiri 4-6 GB. Dan sisa RAM berarti sekitar 10 GB. Ini berarti kita hanya bisa bikin 2 virtual machine kecil, misalnya 4 GB RAM atau 1 VM besar 8 GB RAM. Kalau kita paksakan, sistem akan jadi super lambat karena menggunakan virtual memory di hard disk. Nah, bagaimana dengan kontainer? Kontainer ini memiliki kelebihan, yaitu jauh lebih hemat RAM. Mereka berbagi kernel dengan host OS, jadi mereka tidak mencaplok RAM. Mereka hanya memakai RAM sesuai kebutuhan aplikasi di dalamnya. Makanya, di RAM 16 GB yang sama, kita bisa menjalankan puluhan bahkan ratusan kontainer sekaligus. Adapun rekomendasi spek, yaitu untuk belajar, 16 GB itu minimum yang nyaman. 8 GB bisa, tapi akan sangat terbatas. Untuk server skala kecil atau lab, kita membutuhkan 32 GB atau 64 GB. Untuk produksi 128 GB, 256 GB atau lebih itu hal yang wajar. Komponen ketiga yaitu storage atau tempat kita menyimpan data. Percuma, CPU dan RAM kita kencang seperti Ferrari, namun garasinya kecil. Disinilah letak bottleneck atau hambatan yang paling umum. File virtual machine itu raksasa. Satu file VM Windows 10 bisa berukuran 40-60 GB. Saat kita booting VM, sistem harus membaca file 60 GB itu. Rekomendasi spek yang digunakan yaitu wajib menggunakan SSD. Jangan menggunakan hard disk untuk menjalankan virtual machine atau kontainer. Adapun beberapa jenis SSD, diantaranya ada SATA SSD. Ini sudah bagus dan jauh lebih cepat dari hard disk. Yang kedua ada NVMe M.2 SSD. Ini adalah standar emasnya, jauh lebih kencang lagi, bentuknya kecil seperti permen karet. Sangat direkomendasikan untuk host OS dan VM yang butuh performa tinggi. Adapun dari kapasitas, untuk belajar minimal 512 GB dan 256 GB akan habis dalam sekejap. Untuk server minimal 1 TB dan 2 TB. Biasanya dikonfigurasi RAID untuk menggabungkan beberapa SSD dan juga untuk kecepatan dan redundansi atau keamanan data.
Terakhir, namun sering dilupakan, yaitu Network Card atau NIC atau Network Interface Controller. Semua VM dan kontainer di dalam satu komputer fisik akan berbagi satu lubang colokan LAN yang sama. Kalau kita punya 10 virtual machine yang semuanya aktif diakses orang, beban di kartu jaringan itu sangat berat. Rekomendasi spek yang digunakan yaitu untuk belajar port LAN gigabit 1 atau 1 Gbps yang ada di laptop atau PC sudah cukup. Untuk server minimal 1 Gbps, tapi sangat direkomendasikan menggunakan 10 Gbps. Di server sungguhan, biasanya dipasang lebih dari satu port LAN. Satu untuk manajemen, satu untuk data VM, satu untuk backup, dan seterusnya, agar lalu lintas datanya tidak bertabrakan. Sekian penjelasan dari saya mengenai spesifikasi hardware.